Pembangunan KBS Sengon Valcataria Molucana seluas 5 hektar dimulai tahun 2021 dengan kegiatan berupa pembersihan lahan dan pemupukan. Penanaman menggunakan kompos blok sebagai aplikator pupuk organik. Himbauan di pelosok tanah air, para penggiat tanaman, khususnya sengon. Ini di Lampung kami baru membangun kebun benih semai yang benih indukannya kami peroleh dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan di Jogja, Balai Besar. Nah, kita harapkan dengan membuat kebun benih semai ini kurang lebih nanti 7 tahun kita bisa panen benih unggul sengon yang tahan hama penyakit, yang performan fisik dari batangnya, riapnya tinggi, dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi juga, tentu dengan perawatan yang sangat baik. Nah, ini dengan pemeliharaan yang intensif. Salah satu pengendalian yang kita lakukan adalah dengan cover crop, pembuatan cover dengan plastik agar semak belukar ini tidak cepat menutup mengganggu pertumbuhan tanaman. Ini salah satu cara yang relatif efisien, cukup memotong 1 meter persegi tutup, maka sekitar tanaman yang kita tanam ini, sengon yang kita tanam ini, rumput terkendali. Nah, cara sederhana ini dapat dilakukan oleh siapapun. Setelah penanaman selesai dilakukan tahun 2021, selanjutnya tahun 2022 P1 dan tahun 2023 P2 dilakukan dengan kegiatan pengukuran tanaman sebagai bentuk pemeliharaan intensif sehingga tanaman tumbuh dengan baik. Pemeliharaan pada tahun 2024 P3 dilakukan lebih intensif lagi karena tanaman sudah memasuki 1/3 daur tanaman. Kegiatan yang dilakukan mahasiswa magang dari Universitas Lampung sebagai bahan pembelajaran laboratorium alam yang merupakan sumber ilmu yang terkait dengan program pembangunan KBS ITRA dan BPDSY Seputih Y Sekampung pada tahun 2024 ini. Selamat datang di Kebun Benih Semai BPDSY Seputih Sekampung bekerjasama dengan Institut Teknologi Sumatera ITERA. Luas 5 hektar. Tahun pembangunan 2021. KBS Sengon terdiri dari 50 famili, 40 ulangan, jarak tanam 5 x 5 meter dengan penanaman acak komplit. Kegiatan yang dilakukan: 1. Pemeliharaan label tanaman. 2. Penyiangan menggunakan alat mekanis berupa pembabatan rumput liar. 3. Pendangiran berupa piringan untuk memperbaiki sifat visi atau aerasi tanah. 4. Melakukan teres terhadap pohon sengon liar yang lebih dulu tumbuh. 5. Pengangkatan ranting sebagai bentuk pruning alami dilakukan untuk memacu pertumbuhan tinggi, diameter dan bentuk pohon, serta mencegah pohon roboh akibat tertiup oleh angin yang dapat menyebabkan rusaknya tanaman dalam plot. Hasil pengukuran tanaman pada kegiatan pembangunan KBS ini. Adapun analisa genetik KBS sengon adalah sebagai berikut. Umur tanaman 3 tahun. Herabilitas famili pada straight 1 yaitu tinggi pohon adalah 0,1578. Herabilitas famili pada straight 2 yaitu diameter pohon adalah 0,1663. Adapun genetik gain yaitu 0,056 dan perolehan genetik rata-rata atau gain mean sebesar 0,006 atau 0,6% yang menunjukkan bahwa apabila konsumen menggunakan benih dari KBS ini, maka pertumbuhan keturunannya nantinya akan meningkat sebanyak 0,6% dibanding dengan pertumbuhan tegakan di KBS sengon saat ini. Mengingat bahwa tanaman sengon ini masih relatif muda dan masih dalam fase pertumbuhan, maka diperlukan pemeliharaan intensif. Demikian hasil pembangunan KBS Sengon kerjasama antara BPDSY Seputih Y Sekampung dengan Institut Teknologi Sumatera. Semoga hasil pembangunan KBS ini bermanfaat untuk pembangunan kehutanan yang lebih baik.